Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di AB Channel. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan bagaimana cara kita menghitung net present value dan internal rate of return ya. Jadi menghitung NPP dan IRR secara manual ataupun secara tradisional yang melalui proses tahapan-tahapan. Yang ini biasanya cocok untuk digunakan untuk teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah ya. Baiklah, untuk itu saya akan membagi tutorialnya sebagai berikut. Saya sudah membuat tabel seperti ini ya, tabel present value. Nah, misalkan ada suatu proyek yang akan membutuhkan biaya sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita coba membikinkan proyeksi cash flow selama 5 tahun. Misalkan saya sudah bikin di sini proyeksi cash flow tahun pertama 20 juta, tahun keduanya 30 juta, tahun ketiga sampai dengan tahun kelima masing-masing 50 juta. Nah, ini proyeksi cash flow ya. Kita coba masuk bagaimana cara, apakah kita memperoleh berapa nilai net present value yang akan kita peroleh nanti pada sampai tahun kelima. Nah, misalkan pada saat ini juga suku bunga bank 9%, maka kita membandingkan, kita masukin nilai suku bunga bank di sini, diskon faktor ataupun suku bunga bank 9% ya. Nah, untuk mencari diskon faktor tahun pertama sampai tahun kelima, kita harus menggunakan alat bantu yang namanya tabel present value ya. Nah, ini biasanya kita jumpai di buku manajemen keuangan pada halaman-halaman yang terakhir ya, lampiran present value namanya. Nah, itu kita bisa lihat. Nah, untuk tabel 9% ini kita lihat di tabel present value, indeksnya adalah pada tahun pertama 0,917, kemudian tahun kedua 0,842, tahun ketiga 0,772, tahun keempat dan tahun kelima dan seterusnya, hingga kita lihat di tabel ya, tabel ini. Nah, angka inilah yang nanti kita akan masukkan di kolom-kolom ini ya, kolom diskon faktor ya. Nah, kita melihat bahwa angkanya, indeks tersebut relatif menurun. Kenapa seperti itu? Kita pernah mengenal namanya time value of money. Time value of money adalah nilai waktu uang. Bahwa nilai waktu uang yang kita nilai sekarang adalah present value yang sekarang, itu tidak akan sama pada saat kita menerima uang tersebut pada tahun depan ya, nilainya tidak akan sama ya. Jadi seperti itulah logikanya ya. Nah, kita coba masuk di sini, masukkan dengan tabel sini tadi yang ini ya, masukkan dalam tabel 0,917 ya. Kita peroleh present value pada tahun pertama adalah 18.340.000. Tahun kedua itu kita masukkan lagi yang ini 0,842. 0,842 ya. Nah, present value ini diperoleh adalah dari cash flow dikali dengan diskon faktor ini ya, dikalikan dengan indeks diskon faktor ya. Dapatlah nilai 25.260. Jadi nilai 30 juta tahun kedua nanti, apabila kita nilai sekarang, nilainya setara dengan 25.260.000, seperti itu ya. Nah, dan seterusnya kita masukin dengan angka-angka ini, masukkan di sini ya. Indeks ini masukkan di kolom-kolom berikutnya. Ada cara lain yang juga bisa digunakan kalau rekan-rekan untuk yang masih duduk di bangku kuliah, yang biasanya ini bisa kita gunakan dengan menggunakan kalkulator ya. Kalau bila kita mendapatkan nilai di kalkulator, caranya adalah 1 dibagi dengan 1 plus R. Nah, R-nya kan 9%. Berarti 1 ditambah dengan 1, maaf. Jadi rumusnya adalah 1 dibagi dengan 1 plus R-nya adalah 0,9, berarti 1 dibagi dengan 1,09 tekan sama dengan. Dapat akan diperoleh nilainya adalah 0,917. Tekan lagi sama dengan, akan diperoleh 0,842. Tekan lagi sama dengan, dia akan sama dengan tabel yang ada di bawah ini ya. Jadi itulah kira-kira kalau kita menggunakan dengan kalkulator. Kebetulan di sini saya menggunakan Excel, jadi kita juga bisa menggunakan rumus Excel di sini, sama dengan 1 dibagi dengan ya 1 plus R tadi, R-nya adalah
9%, kita sorot, tambah, kemudian kita pangkatkan dengan tahunnya. 1, sini ya, sama dengan nilainya sama juga ya. Nah, kita kunci ini rumus, kunci dengan dolar. Ya. Oke, kita sudah memperoleh net present value dengan project 100 juta dengan proyeksi cash flow 5 tahun senilai 50.136.000. Nah, tahap kedua, kita mencari internal rate of return. Untuk mencari internal rate of return atau IRR, itu memang agak sedikit ribet, agak sedikit susah, karena kita harus menggunakan dengan cara coba-coba atau trial and error, kan, sampai kita menemukan hasil net present value yang negatif dan satunya lagi net present value yang positif. Yang kita harus sandingkan, kedua itu akan menemukan berapa nilai pasti dari internal rate of return ya. Nah, biasanya saya untuk mencoba ini supaya tidak terlalu lama, saya mencoba dengan cara seperti ini ya. Jadi net present value yang ini kita peroleh tadi, kita bagi dengan cash flow yang kita peroleh dari tahun pertama sampai tahun ke-5 ya. Itu jumlahnya ada 200 juta. Saya bagi, dapatnya 0,25 sekian ya. Jadi sekitar 25%. Namun nilai ini tidak persis sama ya. Jadi cuma untuk bagaimana cara kita supaya tidak terlalu lama mencari berapa sih tingkat diskon faktor, berapa sih tingkat RR yang pada tingkat diskon faktor berapa RR tersebut ditemukan. Nah, ini supaya tidak terlalu lama. Biasanya splitnya nggak terlalu jauh. Misalnya kalau di sini 0,25 berarti Anda boleh mencoba dengan 24, 23, 24, 25, 26 gitulah kira-kira ya. Nah, di sini sudah ketemu 25. Saya coba masukin di sini 25 misalnya. Nah, nilainya negatif. Berarti saya harus mencari nilai yang satunya positif, ya. Kalau positifnya di sini kita harus ketemu yang pertama positif, berarti kita kurangin dari 25, kita angka adalah 24. Nah, 24 ketemu nilai net present value-nya adalah 68.000 ya. Artinya sudah dekat dengan angka yang negatif ya, atau angka 0 ya. Nah, satunya kita coba dengan 25%. Nah, ketemu nilai negatif tadi kan. Nah, setelah ketemu nilai negatif dengan positif ini, berarti kita sudah dapat memastikan bahwa tingkat atau nilai IRR yang diperoleh, internal rate of return-nya adalah di antara 24%, di atas 20%, tapi di bawah 25%. Maka kita harus cari berapa nilai pasti. Ya. Rumusnya adalah diskon faktor tabel yang satu, yang ini, diskon faktor yang pertama, yang ini kita peroleh yang pertama, tambah dengan net present value yang pertama, yang ini, kan, dibagi dengan present value yang ini, kurangin present value yang kedua ya. Present value yang diperoleh adalah net present value ditambah dengan investasi. Investasi tadi jelas sudah ada investasi 100 juta, maka kita tambahkan dapatlah present value ya. Nah, dari hasil ini diperolehlah dengan rumus ini tadi diperoleh angka internal return yang pasti adalah 24,03%. Dari dua analisa ini, analisa keuangan ini dengan nilai net present value positif 50.136.000, kemudian internal rate of return atau IRR-nya di atas suku bunga bank yang tadi 9%, maka dari kesimpulan dari dua alat analisa ini yang kita dapat sampaikan bahwa proyek tersebut layak untuk dibiayai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.